kita membuat rainbow noodle atau yang kita sebut dengan mie pelangi. Jadi kita di sini akan membuat mie dengan 3 varian warna berbeda. Jadi bagaimana nanti prosesnya, mari kita ikuti. Untuk terlebih dahulu kita harus mempersiapkan dulu bahan-bahannya seperti apa. Kita lihat di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat mie pelangi dengan menggunakan 3 varian warna berbeda. Yang pasti pertama kita mulai dari ini dulu. Yang berwarna hijau ini merupakan sari pati bayam. Yang kedua ini untuk memperoleh mie nanti berwarna kuning kita menggunakan sari kunyit. Dan yang terakhir untuk warna merah atau violet ini kita menggunakan sari pati buah naga. Ini untuk pigmen warnanya. Sementara untuk bahan-bahan utama lainnya yaitu kita menggunakan tepung cakra ini sebagai bahan utamanya. Tepung cakra atau tepung protein tinggi, dimana untuk masing-masing warna kita menggunakan tepung cakra sebanyak 500 gram. Jadi untuk 3 warna ini kita menggunakan 1,5 kilo totalnya. Jadi masing-masing 500 gram, 500 gram dan 500 gram. Kemudian ada garam di sini. Masing-masing adonan, satu warna adonan itu menggunakan 40 gram. Jadi kita di sini menggunakan total 120 gram. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita menggunakan 6 butir telur, di mana untuk satu warna adonan itu kita menggunakan 2 telur. Artinya untuk 500 gram bahan, 500 gram tepung ini kita menggunakan 2 telur. Jadi untuk 3 warna kita menggunakan 6 telur totalnya. Kemudian yang terakhir adalah tapioka 40 gram. Oke, pertama kita akan membuat mie berwarna hijau dengan menggunakan sari pati bayam. Jadi kita masukkan ke dalam loyang tepung terigu sebanyak 500 gram, kemudian disusul dengan tepung tapioka sebanyak 40 gram, kita aduk sampai rata kurang lebih selama 3-4 menit. Setelah itu kita akan siapkan bahan-bahan cairnya dengan menggunakan sari pati bayam untuk menghasilkan mie berwarna hijau, yang mana bahan-bahan cair tadi itu dapat kita kelompokkan seperti garam, air es, sari pati bayam itu sendiri, dan 2 buah butir telur. Pertama kita masukkan dulu air esnya. Kemudian sari pati bayam sebanyak sekitar 200 ml maksud saya. Kemudian kita tambahkan garam sebanyak 40 gram. Kemudian sebelum kita memasukkan telur sebanyak 2 butir, kita larutkan dulu garamnya. Kita aduk sampai garam benar-benar larut. Setelah garam tampak larut, kemudian kita masukkan 2 butir telur ayam. Jadi ini kita dapat menggunakan, untuk mendapatkan tekstur yang lebih baik, kita dapat menggunakan telur bebek atau telur ayam kampung. Oke, setelah tadi bahan kering seperti tepung terigu dan tapioka tercampur, dan juga kita sudah menyiapkan bahan cair untuk adonan pertama dengan menggunakan sari pati bayam, kemudian kita campurkan. Kita campurkan sembari kita aduk perlahan sampai bahan kering dan bahan cair ini tercampur secara merata.
adonan sudah tercampur rata dan kita bisa lihat teksturnya seperti ini. Tekstur adonannya setelah tercampur seperti berpasir seperti ini, jadi tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering. Selanjutnya kita pipihkan. Sebelum kita giling, kita pipihkan dulu. Tujuannya untuk memudahkan proses penggilingan nanti. Setelah adonan dipipihkan, kemudian kita masuk ke proses pencetakan. Proses pencetakan awal adalah proses penggilingan. Jadi di sini kita menggunakan mesin otomatis untuk mempermudah proses pencetakan. Jadi kita setting dulu ke ketebalan yang paling besar untuk awal. Nah, setelah pipih setelah melalui proses penggilingan pertama, kemudian kita fokus pada pemadatan adonan. Jadi untuk pemadatan adonan ini kita giling berkali-kali. Setelah digiling, kemudian kita lipat, kita giling lagi, dan saya rekomendasikan agar menjadi padat sempurna, adonan ini digiling sebanyak 5 kali. Tujuannya agar pertama adonan menjadi padat, dan yang kedua untuk menambah elastisitas dari adonan itu sendiri. Karena apabila tidak padat, mie tersebut akan gampang putus. Dan inilah hasil pemadatan hingga 5 kali penggilingan. Jadi ciri-cirinya permukaannya menjadi lebih halus. Oke, sebelum kita melakukan proses pemotongan, jadi untuk membuat mie pelangi kita lanjutkan pada proses pembuatan adonan selanjutnya dengan menggunakan ekstrak kunyit. Jadi untuk menghasilkan pigmen berwarna kuning dan menghasilkan mie berwarna kuning. Oke, kemudian untuk menghasilkan gradien warna yang menarik, maka 3 warna tadi itu kita buat layer seperti ini, kita tutup seperti ini, kemudian kita giling lagi, dan kita giling. Oke, masuk pada tahap terakhir, yaitu proses pemotongan adonan. Setelah adonan multicolor ini menjadi pipih seperti ini, kemudian kita akan potong.